Dalam sholat ketika selesai baca Fatihah, boleh tak langsung baca surat pendek tanpa didahului bismillah? Baca bismillah mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Mazhab Syafi'i. Adapun dia tak mau baca bismillah, langsung aja. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaib. Karena bismillah di situ fungsinya bukan sebagai bagian dari surat, tapi dia sebagai pemisah antara surat. Surat bismillah. Surat bismillah. Ustaz, saya pernah diberitahu guru mengaji saya waktu saya masih remaja bahwa ada nabi yang belum wafat, di antaranya Nabi Khidir. Nanti disuruh Nabi Khidir, kita suruh ngirim doa Al-Fatihah, insyaallah selalu saya buat. Yang mengakini Nabi Khidir masih hidup sebagian ulama tasawuf, sedangkan ulama ahli hadis mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal. Kata Imam Al-Bukhari, Nabi Khidir sudah meninggal. Dalilnya, satu, la yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sanah. 100 tahun sesudah ini semua ini mati, kata Nabi. 100 tahun sesudah ini semua ini mati. Maka sahabat Nabi yang terakhir meninggal namanya Abu Tufail, meninggal di kota Makkah pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah Abu Tufail meninggal di Makkah. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah, namanya Anas bin Malik, tahun 94. Terbukti cakap Nabi, 100 tahun meninggal. Maka kata Imam Bukhari, andai Khidir masih hidup, maka dia pun meninggal juga 100 tahun sesudah itu. Dua, seandainya Khidir ada, di mana dia waktu kaki Nabi berdarah-darah? Kenapa dia tak datang? Kata Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, Imam Bukhari mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka dia mati, meninggal dunia. Kecuali ada nas secara sharih jelas mengatakan dia tak mati. Begitu kata ahli hadis. Kata ahli tasawuf masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya ikut pendapat Imam Al-Bukhari. Apakah kitab Fadail A'mal? Fadail A'mal, apakah sama kitab Fadail A'mal? Fadail A'mal itu ditulis oleh Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama hadis dari India. Apakah sama dengan kitab Fadail A'mal? Maaf jika salah, dengan kitab Fadail A'mal. Fadail Amal, Fadail A'mal, Fadailul Amal. A'mal artinya amal, jamak. Fadail A'mal. Apakah mengamal amal? Amal satu amal. Apakah menghafal Asmaul Husna bisa masuk surga? Lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga? Enak betul menghafal ini masuk surga. Man hafizoha, makna hafizoha menjaga. Kalau sudah tahu Allah itu sami, maha mendengar, jangan cakap yang tidak-tidak. Allah dengar. Kalau sudah tahu Allah itu basir, jangan buat macam-macam. Allah menengok. Menghafal namanya, menjaga maknanya. Itu maknanya. Man hafizoha, siapa yang menjaganya. Wa huwas sami'ul basir. Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Mughni, yang maha mengkayakan. Dijaga itu, jangan sampai makan haram. Ibu kenapa menyogok untuk anak? Saya takut anak saya ini miskin. Tapi sudah hafal Al-Ghani Al-Mughni, sudah hafal Asmaul Husna, kenapa tak yakin? Mana yang didahulukan antara usaha dan doa? Usaha dulu, baru doa. Mana dalilnya? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku tambatkan ontaku ini atau aku langsung? Kata Nabi SAW, i'tilha, tambatkan wa tawakkal. Habis itu kau berdoa, baru kau bertawakal. Saya mau buka warung Pak Ustaz. Buka dulu warungnya atau berdoa? Doa dulu. Habis itu buka warung, habis itu doa lagi, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kapan? Ada niat dalam hati, niat mau menikahkan anak. Usaha dulu, enggak, doa kepada Allah. Doa, usaha, doa lagi, baru tawakal. Bagaimana cara agar kita ikhlas beribadah hanya mengharap ridha Allah? Rukun, syarat, wajib, sunat penuhi. Laksanakan. Rukun, syarat, wajib, sunat, tahiyatul masjid. Laksanakan. Tapi ada di dalam bercampur-campur. Lawan. Usolli sunat tahiyatul masjid. Oh, ini supaya ditengok orang. Lawan. Tarkul amal li ajli nas, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji, riya.
Wal amal li ajlihim syirik, beramal karena ingin dipuji syirik. Ada pebisik-bisik, lawan, laksanakan. Ada terjadi di salah satu masjid. Di kotak wakaf ada jumpa uang 70.000 setelah acara. Ada salah satu jamaah, ambil saya uang itu Pak, bagi saya sama Bapak. Bapak itu penjaga masjid. Apa hukumnya uang sumbangan masjid itu diambil sama penjaga masjid atas suruhan salah satu jamaah? Tak bisa. Itu duit itu kan bukan duit dia. Duit yang ada dalam kotak itu duit umat semuanya. Maka dipakai untuk maslahat umat. Kecuali bapak itu yang punya uang. Tadi ku masukkan ke dalam 100. Maka yang 70.000 untuk bapak ini itu bisa karena itu duit dia. Tapi kalau dia petantang petenteng tak bisa. Itu bukan duit dia. Itu duit umat. Duit umat maka untuk maslahat umat. Tak bisa untuk pribadi. Kalau dia mau maka dia kasih duit dia pribadi. Kalau tidak maka dia mesti minta izin kepada seluruh jamaah. Karena dia akan di akhirat minta izin kepada mereka. Memberikan salam kepada yang bukan mahram katanya bisa menimbulkan fitnah. Bukankah salam itu doa? Salam itu doa. Tapi kalau diucapkan kepada anak gadis yang sedang cantik bisa menimbulkan fitnah. Pernahkah Nabi mengucapkan salam pada perempuan? Pernah. Kalau tidak menimbulkan fitnah. Makanya mahasiswi-mahasiswi yang sedang duduk-duduk, kalau saya sedang lewat diam aja, saya bukan sombong, takut menimbulkan fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Menimbulkan fitnah. Apanya Ustaz nih gitu? Gatal Ustaz nih gitu. Ustaz, apa benar dalam sholat tak pakai usolli niat? Karena dia itu jika dia jadi makmum imam. Niat itu bukan usolli. Niat itu di dalam. Niat itu tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Itu niat. Adapun usolli adalah melafal, melafazkan niat. Hukum melafazkan niat bid'ah kata Hanafi, kata Hambali. Illa di daf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Niat itu di dalam. Niat itu tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf, di dalam. Itulah niat. Dilafazkan di mulut untuk supaya jangan niat itu bolak-balik. Apa seharusnya yang dibawa perempuan ketika menikah? Karena setelah terjadi perceraian, mantan suami dan mertua mengatakan, kau tak punya apa-apa, yang kau bawa badan saja. Padahal mereka sudah dikaruniai anak. Bagaimana seharusnya itu Pak Ustadz? Hak asuh anak ditentukan oleh hakim. Selama dia masih kanak-kanak itu diasuh oleh istri. Nanti setelah dia remaja dewasa bermusyawarah balik kemana anak itu mau. Aku condongnya kemarilah, ini kemari. Tapi hak asuh anak itu tetap kepada istri. Jadi tak bisa mengatakan kamu ini anak ini tinggal sini. Tidak. Itu di pengadilan yang mengurusnya. Makanya jangan diurus sendiri. Diurus pengadilan. Pengadilan yang tahu. Apa beda antara sunnah dan hadis? Di Mesir namanya jurusan hadis, di Malaysia namanya jurusan sunnah. Tempat saya kuliah di Maroko namanya Darul Hadis, di Jakarta namanya Darus Sunnah. Maka hadis dan sunnah podo, samo, sami mawon. Sunnah sama hadis sama. Tapi ada ustadz kami yang membedakan. Dari sejak Nabi lahir sampai meninggal namanya hadis. Dari sejak jadi nabi sampai meninggal sunnah. Dari sejak lahir sampai meninggal hadis. Dari sejak jadi nabi sampai meninggal sunnah. Hadis umum, sunnah khusus. Jadi nanti kalau ada orang nanya apa beda hadis sama sunnah? Sama, pendapat pertama. Pendapat kedua, hadis lebih umum, sunnah lebih khusus. Apa boleh dalam tasawuf akhir dalam salat membaca sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina? Sudah saya tulis dalam buku 99 5 tahun yang lalu. Sudah saya tulis dalam buku 37 3 tahun yang lalu. Boleh. Dalilnya Nabi sendiri menyebut diri dia sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpin. Sedangkan Allah aja tak pernah manggil dia Muhammad. Cari ayat Quran, ya Muhammad, ya Muhammad. Tak ada. Allah kalau mau manggil Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Allah kalau mau manggil Yahya, ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Allah kalau mau manggil Musa, ya Musa. Tapi kalau Allah mau manggil Muhammad, ya ayyuhan nabi. Allah kalau mau manggil Muhammad, ya ayyuhar rasul. Begitulah, maka kita pun manggil dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adab. Belum pernah saya ceramah di masjid. Berikut ini kita dengarkan tausiah kepada yang terhormat Somad, majulah ke depan.
Siapa yang menikahkan Nabi Adam, Pak Ustaz? Inilah kalau Ustaz Mustafa udah mengamuk dia. Kami berdua ke Jakarta, duduk satu mobil, tiba-tiba Ustaz Mustafa tinggi suaranya, jangan tanya-tanya itu, tak penting itu. Ustaz Mustafa jarang gini. Kenapa Ustaz? Ini dia menelpon. Apa dia tanya? Adam sama Hawa nikah, siapa pak kuahnya? Siapa yang menikahkan Nabi Adam? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi saksinya? Para malaikat. Siapa walinya? Tak pakai wali. Nabi Muhammad kalau menikah sama perempuan, perempuan itu tak perlu pakai wali. Khususiyah namanya. Sedangkan Nabi Muhammad, perempuan itu tak perlu pakai wali, apalagi Hawa. Dan apa maharnya Pak Ustaz? Ada, tapi bukan hadis. Katanya maharnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan hadis. Itu hanya ucapan-ucapan ulama. Entah dapat dari mana mereka, wallahu a'lam bishawab. Ini sebetulnya mau ngetes-ngetes saja. Bolehkah kita membaca bismillah di rakaat kedua dalam sholat dengan menyambung ayat pada rakaat pertama? Untuk di pangkal dianjurkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan sampai innahu huwas sami'ul basir. Allahu akbar. Rakaat kedua disambungnya. Wa ataina Musa, dibacanya bismillah. Kalau tidak dibacanya bismillah, baik, karena itu di tengah surat. Dibacanya bismillah, sah, salatnya tak batal, karena bismillah adalah ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah dibacanya menurut mazhab Syafi'i di pangkal surat. Apakah boleh uang masjid atau uang digunakan untuk makan bersama menyambut bulan suci Ramadan? Yang makan bersama siapa? Beberapa orang Pak Ustadz pakai duit apa? Pakai duit masjid. Jamaah mewakafkan itu untuk masjid, operasional masjid, bukan untuk makan sekelompok orang. Kalau mau makan iuranlah masing-masing. Udah tiap tahun kami buat Pak Ustadz, istighfarlah, tahun ini jangan buat lagi. Kumpul duit iuran, makan bersama. Apa iya Ustadz kalau kita beri orang puasa makan sedangkan dia minum air untuk berbuka pertama setelah dia baca bismillah, makanan yang kita berikan setelah itu dia sholat maghrib, apakah kita masih dapat pahalanya sama dengan orang puasa? Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa maka dia dapat pahala macam seperti, sedangkan sudah berbuka duluan dengan air. Pokoknya jangan memahami tekstual. Ini kalau dibaca tekstual, yang pertama sekali minum tadi apa? Dia pakai aqua. Ente nasi bungkus ya, yang dapat pahala aku karena dia berbuat pakai minum aku, bukan pakai kue ente. Jangan memahami hadis, pokoknya kasih makanan. Ceritanya, substansi maknanya adalah siapa yang bersedekah makanan. Di Malaysia, kalau bulan Ramadan, kami dulu waktu di Malaysia makan bubur lambuk di masjid Selangor di Kajang. Mohon tolong mimpin doa Ustadz ibu saya yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Nanti kita berdoa untuk yang sakit supaya diberikan Allah kesembuhan, diberikan kesabaran. Semua manusia punya rencana. Saya berencana nikah umur 30, tapi saya sering ditentang oleh sahabat-sahabat saya tentang nikah. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Apa boleh menikah agak lama seperti 30 karena umur menikah normal adalah 27? Dia yang membuat normal, dia pula ingin melanggar. Entah siapa yang bilang normal 27. Pokoknya asal akil balik nikah. Banyak orang nyebut ke saya nyesal nikah nih lama Pak Ustaz. Kalau tahu saya dulu menikah nih baik. Buktinya yang nikah, kawan saya yang menikah cepat, udah bercucu sekarang. Anak saya baru 3 tahun, 4 tahun. Bagus kalau mampu cepat menikah. Selamat daripada zina. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu awaddu lil basar, menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji. Imam kita hafalan Qur'annya terpelihara, pergaulannya terpelihara, menikah dulu, menikah di masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Hafal Ustadz Al-Mukarram Imam sudah menikah, anaknya sudah ada, hafal Quran, baik. Musik itu haram. Lalu bagaimana orang-orang yang mencari nafkah dengan bermusik? Artis-artis itu makan haram. Lagu zina, lagu membuka aurat, haram.
Kalau dia bersedekah tak diterima Allah. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci. Kalau dia pergi haji umrah tak diterima. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kehormatan. Zaduka haram, karena kau makan pakai uang haram. Musik religi, oke, tak masalah. Apakah harakah yang ada di Indonesia ini termasuk dalam 73 golongan? Semua ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu ahlu sunnah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan sahabatku. Di Sulawesi namanya Wahdah Islamiyah, di Jawa Nahdlatul Ulama, di Yogyakarta Muhammadiyah, di Bandung Persis, di Medan Al-Wasliyah, di Sumatera Barat Perti, di Lombok Nahdlatul Watan. Itu ormas, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang. Dari India Jamaah Tabligh, Maulana Ilyas, Zakaria Kandahlawi, semua itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang enggak, Jamaah Tabligh sesat, Ikhwan Muslimin sesat, yang Ahlus Sunnah kami saja. La haula wala quwata illa billah. Setiap ada kelahiran anak ada sebuah ritual kebiasaan, yaitu menanam tali pusar segala macam. Tak diatur dalam Islam. Mesti ditanam, mesti diletak lilin di atas. Nanti kalau tak ada lilin katanya rohnya bingung mau balik kemana karena gelap mati lampu. Tak diatur. Mau dicampakkannya ke sungai, mau dikuburnya, mau di. Ustaz, semenjak mengaji tahsin belajar tajwid makhrijul huruf, saya bersyukur sekali. Selama ini bacaan saya, tapi Ustaz ketika sholat berjamaah saya pun terkadang tahu pula kalau imam itu kurang pas bacaannya. Jadi gimana? Gantikan imam itu, maju ke depan. Pak pengurus, ini nampaknya imam kita ini bermasalah nih. Selama ini kenapa kamu bilang tak masalah? Saya belum belajar. Setelah saya belajar ini nampak saya salah aja imamnya. Maju lah ente, gitu deh. Perbaiki. Ustaz, Rasulullah jika tidak berpuasa dalam sehari makan 2 hari. Apakah benar tuh Ustaz? Nabi puasa sehari makan hanya 2 hari. Tak ada hadis. Yang ada hadis Aisyah, kata Aisyah, kami tak tahu, kami sangka Nabi tak puasa, rupanya puasa. Sangkingkan dia banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Bahkan ada satu hadis mengendut shoma Sya'ban kullahu, Nabi puasa Sya'ban pernah seluruh, tapi tak tiap tahun, pernah suatu tahun. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Saya ingin ta'aruf, apa pertanyaan yang paling penting ditanyakan pada calon wanita itu? Sudikah engkau hidup dari nol? Insya Allah kalau dia kerja di pom bensin Pertamina, kata dia, memang dari nol, kata dia. Yang pertama ditanyanya adalah siap susah. Agama, fasfar bizatiddin, pandang karena agamanya, panjang hijabnya, tunduk pandangannya tak jelalatan, siap dia hidup susah dengan kita. Banyak orang hidup siap senang, tapi tak banyak yang hidup susah. Kalau dia siap hidup dengan itu, maka almar'atus salihatu, perempuan yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman laki-laki, maka nikahilah dia. Insya Allah kau senang dunia akhirat. Makna dari syubhat, jelaskan Ustaz, adakah kaitannya dengan kaidah fikih? Suatu perkara boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Al halalu bainun, yang halal jelas. Wal haramu bainun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, yang tengah ini samar-samar, abu-abu, hitam tidak, putih tidak. Mengembala kambing di hutan larangan, haram. Ini punya raja, jangan gembalakan kambing. Mengembalakan kambing di tanah lapang boleh, tapi membawa kambing di jalan tak boleh. Khawatir nanti kambing akan masuk. Faman ittaqas syubhat, siapa yang menjaga diri syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menjaga agamanya. Apa hukum bawa HP yang ada Quran ke dalam WC? Boleh. HP ini dibawa ke dalam WC, boleh, dengan syarat gelap, mati. Tapi dalam keadaan hidup dibuka Quran digital tak boleh, karena nampak tulisannya. Tapi dia ada Quran di dalam keadaan mati, tak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan mati pun tak boleh, berarti dia kalau mau masuk WC dibukanya otaknya, tinggalkannya di pintu. Karena di dalam ini kan ada juz 30. Walaupun 30 juz tak ada, insya Allah juz 30 ada dalam. Ente kalau mengatakan HP mati tak boleh bawa, ente mau masuk WC, keluarkan otak ente, tinggalkan di pintu. Yang tak boleh itu keluar isinya, baru tak boleh. Masuk ke dalam WC, Bismillahirrahmanirrahim, itu baru tak boleh.
Apa hukumnya bawa HP yang ada konten porno ke dalam masjid? Tak boleh. Walaupun tak muncul Pak Ustaz, walaupun tak muncul. Bawa film HP gambar porno dibawanya sholat, tak boleh. Walaupun tak muncul. Nah, dia mau menjebak saya. Mau dijebaknya. Tadi ke dalam WC tak boleh kalau tak muncul. Boleh. Ini berarti dalam sholat boleh tak muncul. Kan di dalam. Orang yang otaknya kotor maka tetap dihisap oleh Allah. Kotor isi otaknya tetap dihisap oleh Allah. Ini niat mau ngerjain saya ini tetap dihisap juga oleh Allah. Maka turunlah ayat. Wa in tukhfu ma fi anfusikum, kalau kau sembunyikan isi otakmu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kau nampakkan, atau tukhfu kau sembunyikan, yu'asibukum, kau tetap akan dihisap. Lalu turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terlintas porno sedikit langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Terlintas saja tak boleh, apalagi sampai ada di dalam. Buang, bersih. Kalau mau hijrah itu hijrah total. Ini hijrah masih lagi menyimpan, bersihkan HP. Banyak betul Pak Ustaz, campakkan sama HP-nya sekalian. Apa hukumnya pendapatan yang dapat dari kerja di tempat yang dibolehkan oleh Islam, tapi tempat tersebut meminjam uang di bank konvensional yang jelas-jelas riba? Apakah termasuk suap? Karena jika dikatakan rata-rata perusahaan minjam ke bank konvensional, semua modal riba, maka riba. Modal riba, maka hasilnya menjadi riba. Makanya tak boleh menjual anjing. Nah, Rasulullah SAW ansamanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, upah prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit dapat dari dukun. Haram, karena perbuatannya haram. Oleh sebab itu selamatkan dari riba. Bagaimana kalau bercampur Pak Ustaz? Idza ijtama'al halal, kertas terakhir. Idza ijtama'al halal, kalau bercampur antara yang halal wal haram dengan haram, faghullibal haram, maka dicampurlah yang menang itu adalah yang haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada dua pendapat ulama tentang ayat ini. A, ulama yang berpendapat ayat ini sebagai dasarnya ada nasikh mansukh. B, ulama yang berpendapat ayat ini untuk orang Yahudi. Apa pendapat Ustadz? Ada nasikh mansukh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ada ayat yang hukumnya mansukh. Mana contoh ayat mansukh? Tentang innamal khamru la taqrabus shalah, jangan kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Waktu mabuk itu tak boleh salat. Jadi kalau mabuknya jam sekarang boleh, nanti jam 12 kan sadar, mabuk sekarang boleh. Ayat itu mansukh. Yang mansukhnya mana? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibu. Nasakh mansukh. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mansukh. Apa perbedaan muqaddah? Apa perbedaan muqaddam dengan salaf? Muqaddam terdahulu, salaf terdahulu. Sama-sama dulu Pak Ustadz ya. Apa bedanya? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. Abad 1, abad 2, abad 3 salaf. 4, 5, 6, 7, 8 khalaf. Tapi kalau muqaddam, yang 4 itu pun bisa disebut muqaddam. 4, 5, 6, 7 al-qurun al-muqaddamah, yang terdahulu. Tapi kalau salaf itu hanya 3 abad. Abad 1, abad 2, abad 3 salaf. 4, 5, 6 sampai bawah khalaf. Apa iya Pak Ustaz kalau menjatuhkan talak itu harus ada saksi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab menjatuhkan talak tak perlu saksi. Aku talak, engkau talak 1, sah. Benar tak kalau kita jatuhkan talak 100, maka yang jatuh cuma talak 1? Kalau jatuh talak lebih dari 1, maka jatuhnya 3. Ku jatuhkan kepada engkau talak 1000, jatuhnya 3.
Mohon tolong sama dukun dilarang dalam agama. Minta tolong sama dukun dilarang. Bagaimana kalau dukunnya itu rajin sholat? Oh, jadi kalau orang rajin sholat boleh gitu. Man sholatuhu, dukun bayi itu kata Bapak. Yang dukun tetap sholat itu dua, dukun bayi sama dukun sunat. Man sholatuhu, siapa yang sholatnya? Lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Sholat tetap sholat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Siapa yang sholatnya tak mencegahnya dari keji dan mungkar, falam yazdat illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat, makin jauh. Orang ini disebut fasik. Orang yang tetap melakukan perbuatan jahat dengan kesadaran, orang itu fasik. Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ada seorang anak kena santet. Kalau kita tak minta obati sama dukun, bisa-bisa dia mati. Lagi pula dia sudah kurus, tak seorang pun yang sanggup mengobatinya kecuali ada dukun yang hebat di sekitar desa. Apakah kami dosa Pak Ustadz? Bawa ruqyah, bawa ke rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada ruqyah, ada herbalis, ada terapis, penuh Pak Ustadz. Masjid Al-Falah. Mau siang apa malam? Malam di atas Ustadz Zafrullah, mau siang di bawah Ustadz Saifullah. Ingat, malam Zafrullah, siang Saifullah. Jangan sampai salah ingat nih. Siang Ustadz Saifullah, malam Ustadz Zafrullah. Ada siang malam, 24 hours. Tidak ada alasan di Riau nih tak rukyah. Apa enggak zakat peternakan ayam, itik, bebek Pak Ustadz? Keluarkan zakatnya ketika panen. Dapat panen, keluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu, berikan zakatnya ketika panen. Berapa? Dapat berapa dia? Ketika dia panen dapatnya sekian, keluarkan 2,5%. 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Dapat Pak Ustadz panennya 10 juta. 10 juta 250.000. 5 juta 125.000. Boleh tak kita kasih zakat padi kita sama anak kandung kita yang miskin? Kocak dia nama. Saya berikan zakat saya ke kamu sekaligus untuk belanja bulan ini tunai. Tak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, bini, ayah, emak, mertua. Itu orang yang wajib kita nafkahi, tak boleh. Di kampung kami tak ada orang sholat berjamaah zuhur asar. Berdosakah? Dibangun masjid tak ada sholat berjamaah satu kali, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Jangan heran cakapnya setan, otaknya setan, kesetanan semuanya. Na'udzubillah. Tolong jelaskan Ustaz tata cara sholat jamak dan qashar. Kapan kita melakukan dua salat tersebut? Apa bedanya? Ada jamak saja. Mau pergi saya ke pasir nanti, dari Pekanbaru singgah ke Bencah Kelubi, pengajian di Bencah Kelubi. Sholat zuhur saya di sana, saya buat zuhur 4, asar 4. Saya sholat zuhur 4 rakaat, jamak dengan asar. Zuhur 4, asar 4, namanya jamak takdim. Kalau saya tak sholat, di pasir baru sholat asar, asar 4, zuhur 4, namanya jamak takhir. Dah, itu namanya jamak saja. Yang kedua qashar saja. Di Bencah Kelubi saya sholat zuhur 2. Nanti sampai di pasir saya sholat asar 2. Itu namanya qashar saja. Yang ketiga jamak qashar. Sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, jamak takdim. Atau saya nanti di pasir baru sholat asar. Asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, jamak takhir. Pusing saya Pak Ustadz, tak usah pusing-pusing, pergi laksanakan, praktekkan langsung. Batal tak sholat kita kalau senyum? Senyum sama siapa? Terbayang masa lalu, berarti otaknya kemana-mana. Maka kita harus khusyuk. Senyum Pak Ustadz, nengok ada baju kawan di depan. Apa isi bacaannya? Hidup memang susah, jangan bikin susah. Senyum dia tak batal, tapi kalau sampai dia ketawa keluar 2 huruf, batal. Saya pernah dengar ceramah, katanya kalau bulan Ramadan sudah masuk
masuk kubur, keluar dari kubur masing-masing untuk melihat seluruh keluarga yang ditinggal, dan mereka istirahat dari dosa, istirahat dari siksa. Bukan hadis sahih, pendapat ulama. Kalaupun hadis dhaif, tak bisa masalah akidah. Tapi bersedekah menjelang puasa baik. Yang bersedekah, saya pun bersedekah, undang fakir miskin menyambut bulan suci Ramadan, baik, tak salah. Menyambung tali silaturahim, mohon maaf. Islam mensyariatkan akikah dan kurban. Apakah hal tersebut berlaku juga pada diri kita yang sudah tua? Ya, bapak ibu yang sudah tua dulu kecil belum diakikahkan, balik dari sini beli kambing, potong akikah. Apa dalilnya? Aqwa nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Boleh, silakan mengakikahkan diri. Hadis itu sahih Pak Ustaz. Sahih kata Syekh Albani. Siapa yang beri makan minum orang puasa maka dia dapat pahala. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri sha'im. Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang puasa maka dia dapat pahala macam orang yang puasa. Apakah saya dapat kebaikan seperti orang puasa Senin Kamis jika saya senantiasa memberikan hidangan? Ya, memberikan buka puasa maka dapat pahala macam orang puasa. Tapi macam, ingat lu, macam. Jangan pula dipahami kalau sudah beli buka puasa tak perlu puasa. Bapak kenapa tak puasa? Aku kasih aja bungkus nasi 30 bungkus, selesai itu Pak Ustaz. Tak bisa begitu, kita harus tetap laksanakan puasa. Saya pernah dengar seorang menyampaikan ceramah, namun apa yang disampaikannya salah, misalnya dalam menafsirkan ayat atau hadis. Bagaimana hukumnya orang tersebut dalam agama? Man fassaral qur'ana bira'ih, siapa yang menafsirkan Quran dengan otaknya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Bagaimana hukumnya orang yang mendengarkan ceramah dan mengamalkannya? Maka kita mesti tanya dalilnya. Ini ada dalam hadis, ini dalam ayat, ini dalam pendapat ulama. Ayat, tak ada dalam ayat, hadis, pendapat ulama. Siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mesti tanya. Makanya saya selalu mengatakan, selesai pengajian ini, ikuti besok subuh kajian Dr. Mustafa Umar, ikuti pengajian Ustaz Mas Riyadi Hasan, ikuti pengajian Dr. Muardi Mat Saleh, komparatif, komparasi. Kalau ada orang bertanya, kata Ustaz Somad begini Ustaz, tak marah saya. Dia sedang mencek, betul tak cakap Ustaz Somad. Bagaimana hukumnya? Mesti kita belajar. Jangan telan bulat-bulat, macam gajah Thailand makan durian. Macam mana gajah Thailand makan durian Pak Ustaz? Diambilnya durian, dibalutnya pakai lalang, ditelannya. Masuk bulat, keluar bulat. Yang paling bagus orang Batak makan daun ubi, tumbuk. Begitu masuknya, begitu keluar. Sebelum baca salam, seorang itu mengucapkan basmalah. Ada ustadz yang satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustadz Somad enggak, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Mana yang betul nih? Dua-dua betul. Yang salam dulu apa dalilnya? Assalam qablal kalam. Yang pakai bismillah dulu apa dalilnya? Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, walam yubda bi basmalah, tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dimulainya dengan bismillah. Dua-dua bisa dipakai. Terserah, mau pakai bismillah dulu, mau salam dulu. Bagaimana dengan perbuatan riya? Apakah dosa besar? Dosa besar. Mana dalilnya kalau riya itu dosa besar? Setiap perbuatan yang disebutkan dosanya, maka dia dosa. Begitu juga kita mendengar azan, iqamat, doa kunut, doa dipimpin imam. Apa yang harus kita lakukan jika lepas azan, salam dan sebagainya, salam, membaca salam dan sebagainya salah dalam membaca tajwidnya? Makharijul hurufnya betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak berlaku hukum idgham iqlab macam asyhadu anna Muhammad. Nah itu, tapi tajwid tetap dijaga. Beda antara baca ayat dengan ngomong ahlan wa sahlan. Hanya nanti ada orang datang ahlan wa sahla. Tak perlu, itu dibaca saat baca Quran. Baca Barzanji menjawab itu tidak berlaku hukum idgham ikhfa iqlab, tapi tentang masalah makharijul hurufnya tetap dijaga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil, tetap makharijul hurufnya, mat-matnya tetap dijaga. Dalam buku 99
Melafazkan niat salat itu was-was. Apa yang dimaksud dengan was-was? Allahu Akbar. Salat maghrib apa salat isya? Salat mukim apa salat musafir? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Itu namanya was-was. Maka dihilangkan was-was. Usolli fardal maghribi salasa rakaat. Dosakah ibu yang terlambat salatnya karena menyusui? Perempuan melaksanakan salat boleh di rumah. Salah satu keringanan ini karena menyusui, karena mengandung, karena memasak, karena merawat keluarga. Maka waktu terbentang panjang, anak menangis, susukan dulu, habis itu baru salat. Bolehkah menggabungkan 2 puasa dalam satu hari? Niat puasa sunat isi Kamis digabung dengan mengqadha. Qadha saja. Ibu yang mengqadha hari Senin nanti, aku niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Qadha 1 hari lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa sunat Rajab. Berapa jumlah fidyah bagi ibu hamil menyusui? Ibu hamil dan menyusukan anak, kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter anak ibu ini sakit nih, tak bergizi nih, ada unsur anak, qadha plus fidyah. Ingat, bukan fidyah tanpa qadha, qadha tetap plus fidyah. Fidyahnya berapa? Cara bayar fidyah 3. Pertama, ajak orang miskin itu makan sama kita. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan kita sama makan dia. Cara kedua, kasih dia beras 1,5 kilo. Tambah dengan ikannya, sayurnya 1,5 kilo dan lauk pauk. Cara ketiga, bayarkan pakai duit. Berapa duitnya? Terserah berapa duit. Standar Pekanbaru, makan 3 kali itu berapa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Hitung sendiri, bayar. Bagaimana salawat tahrim yang dikumandangkan? Bukan tahrim, tarhim. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Salawat dan salam untuk menandakan bahwa waktu sudah masuk. Nah, terdengarnya hanya di kampung-kampung. Apa pula di kampung-kampung? Di masjid ini masih. Di Jakarta masih, Jakarta masih. Itu bukan kampung, tergantung masjidnya masjid apa. Kalau masjidnya kaum tua, masih. Kaum tua itu apa? Al-Wasliyah, Perti, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan. Yang kaum tua itu pakai itu tarhim namanya. Tarhim itu diambil kata rahmat, mengucapkan rahmat. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Sayyidina Muhammad. Itu arti tarhim. Adakah hukum apabila pernikahan kakak adik kandung dilaksanakan dalam 1 tahun? Jangankan setahun, sehari pun boleh. Nikah kakaknya, nikah adiknya. Katanya tak boleh Pak Ustaz, nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini. Tak ada. Itu keyakinan nenek moyang saja. Apakah persyaratan tata cara nikah siri? Oh, bukan mau nikah siri. Jangan nikah siri. Saya ulang sekali lagi, jangan nikah siri. Perempuan tidak ada untungnya nikah siri. Mati laki itu nanti tak dapat warisan. Menuntut di pengadilan tak mau terima. Lelaki itu macam-macam, menuntut cerai tak bisa. Habis nikah siri pergi dia sampai mati tak bisa cerai. Mau nuntut ke pengadilan tak bisa. Jangan nikah siri. Ustaz, terkadang gaji saya mencapai 3 juta, terkadang tak capai. Berapakah saya harus keluarkan zakat? 3,6 baru kena zakat. 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000 bagi 12, 3,6 baru kena. Yang tak sampai 3,6 sodakoh saja. Ini mantap. 3 juta gajinya dia sudah mikirkan zakat. Ada yang 30 nyantai-nyantai aja. Itulah kalau orang mengaji. Pak Ustadz, maaf, cakap saya salah seorang yang mudah tak sanggup langsung berdiri, dan saya tanyakan kalau membatalkan wudhu. Orang yang nafsu libido seksualnya tinggi, apakah kalau dia sedang bersahwat batal wudhunya? Kalau sampai keluar maaf cakap mazi, bukan sperma, mazi, cairan seperti kencing lebih kental, batal wudhunya. Maka dia berwudhu, mau sholat saja. Setelah terdengar azan, langsung wudhu, langsung sholat. Karena kalau dia wudhu lama, nanti dia bernafsu, maka hindari. Ini orang macam ini mesti banyak sholat, mesti banyak puasa sunat. Ada memang manusia model begini, 300 tenaga kuda. Ustaz, saya pernah dengar ceramah salah seorang ustaz bahwa Nabi SAW saat di Madinah melewati jalan becek,
Nabi mengangkat jubahnya jadi kelihatan betisnya. Nabi malu serta menutupnya. Ya. Nah, jelaskan hadisnya bagaimana jamaah tabligh celana gamisnya kelihatan betis. Memakai gamis, celana, jubah bagus di atas mata kaki supaya tak terelak-elak. Kena najis, kena kotor, bagus. Lalu bagaimana dengan Nabi mengangkat betis? Terlalu tinggi sampai hampir ke atas lutut. Nabi itu seperti perempuan yang sedang dalam keadaan dipingit. Lebih malu lagi Nabi daripada perempuan yang sedang dipingit. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, sampai malu dia nampak betisnya. Adapun orang yang pakai jubah, jamaah tabligh pakai jubah sebetis, bukan itu maksudnya. Terlalu tinggi ke atas, sampai ke atas. Itu yang tak boleh. Tapi tidak sampai ke lutut. Karena lutut batas aurat antara pusat dan lutut. Pada hari Jumat kalau kita baca surat Al-Kahfi akan diberikan nur. Nur di sini maksudnya apa, Pak Ustaz? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, Allahu lahu min nur. Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Apa cahaya itu? Saya bisa membedakan itu ibu, ini bapak, ini orang, ini tiang karena cahaya. Maksud cahaya bisa membedakan antara hak dan batil. Makna kedua, anak kecil tak boleh kalau mati lampu. Kalau mati lampu ada anak kecil, cepat hidupkan lampu, cepat hidupkan. Kenapa? Sesak napasnya. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau sudah tak dapat cahaya, mudah stres, depresi, gelap dunia ini, sesak napas. Maka diberikan Allah Ta'ala pencerahan. Ketiga, diselamatkan dari Dajjal. Bisa dia membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus kalau dia baca surat Al-Kahfi. Paling bagus hafal 10 ayat awal Al-Kahfi. Kalau kita ikut sholat subuh berjamaah, imam baca doa kunut, imam baca Allahumma hdina fiman hadain, makmum baca amin di tengah-tengah imam, ditutup salawat. Ketika imam diam kunut, itu apa yang dibaca Pak Ustaz? Allahumma hdina fiman hadain, amin, wa afina fiman afain, amin, wa tawallana fiman tawallait, amin, wa barik lana fima a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. 5 saja amin. Itu doa, sisanya sana. Apa yang dibaca? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau tak hafal Pak Ustaz, diam aja lah. Jangan pula kena tak hafal malu digerak-gerakkan. Yang tak hafal diam saja. Doa kunut itu sunat, tak wajib, tak rukun, tak syarat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau saya bermazhab Syafi'i, dalam kitab punya Imam Asy-Syafi'i, kalau lupa baca kunut subuh, sujud sahwi. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan kunut subuh. Apakah ada doa yang merubah takdir? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Banyaklah doa. Nabi Muhammad pada malam perang Badar berdoa, tangan naik ke atas sampai jatuh sorban dari bahunya. Cukuplah itu ya Rasulullah, hasbuka, hasbuka, cukuplah. Kata Abu Bakar, Nabi tetap berdoa. Kenapa kamu tak berdoa? Saya baca artikel mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada doa yang dapat merubah takdir. Karena doa-doa yang katanya dapat merubah takdir itu sendiri sudah ditetapkan oleh Allah. Karena takdir hidup manusia sudah ditentukan Allah dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan. Dan kesimpulan bahwa takdir Allah senantiasa makhluk takkan berubah. Siapa bilang tak berubah? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa menghapus dan Allah Maha Kuasa membiarkan. Wa indahu ummul kitab. Lauhul Mahfuz punya dia, whiteboard punya saya nulis. Saya mau menghapus terserah saya. Orang yang punya whiteboard saya kok. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Masalah jodoh berkaitan dengan pertanyaan di atas. Bila kita tidak cocok dengan pasangan hidup kita, walaupun sudah menikah lebih dari 1 dasawarsa 10 tahun, tapi tak juga menemukan titik kecocokan, bolehkah kita sholat istikharah minta Allah memisahkan kita dengan pasangan kita itu? Mana boleh. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras karena Allah murka. Yang boleh itu kenapa? Karena ada yang dibenarkan syariat Islam. Durhaka dia nusyuz, tak bisa diatur, maka dibenarkan, namanya talak. Abghadul halal ilallah at-talak. Kalau laki-laki melepas namanya talak.
Kalau perempuan minta lepas namanya khulu'. Kalau hakim melepas namanya fasah. Talak, khulu', fasah. Dalam Islam itu ada. Kalau tak ada, tak akan ada surat talak. 114 surat, salah satu surat talak. Padahal Allah mengatakan boleh jadi kamu benci sesuatu. Kalau sabar, tahankan. Kalau tak sabar, tolak. Ustaz, suami saya tak sholat. Ibu sabar, sabar. Jaga. Saya tak sabar, gugat. Katanya bergoncang tiang aras, dia tak sholat. Tiang listrik pun tak bergoncang. Bagaimana kita tahu ada kebaikan dari jodoh kita bila lebih dari satu dasawarsa pernikahan? Bisa lagi dijaga, jaga. Tak bisa dijaga, lepaskan. Lepaskan dengan baik atau jaga dengan baik. Saya mau membimbing dia dunia akhirat Pak Ustaz. Jaga dengan baik. Saya tak sanggup lagi Pak Ustaz. Lepaskan dengan baik. Jangan sampai macam yang tertulis di belakang gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi. Dek caro nandak lama. Bila kita melakukan istikharah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu jawaban dari Allah? Ada signal halus. Signal halus yang masuk ke hati ke Nabi namanya wahyu. Kalau masuk ke dalam hati manusia biasa namanya ilham. Kesini condongnya. Dalam keadaan hening, masuk dia. Pilihlah. Batas terbaik Qiyamul Lail itu dari jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai azan subuh. Habis. Bagaimana mengqadha puasa bagi perempuan yang hamil, melahirkan, menyusui? Kebetulan anaknya lebih dari 2. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, mi, sol, fa, mi, re, do. Setelah do terakhir itu, do, nada paling rendah itu umur 5 tahun, sudah bisa qadha. Qadha lah. Qadha. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Niatnya qadha. Perempuan yang meniat qadha hari Senin, qadhanya lunas, dapat puasa sunat Senin. Sebulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. Setahun bisa dapat 88 hari. Sebenarnya salat yang diqadha itu salat karena sengaja ditinggalkan atau uzur syar'i. Misalnya wanita haid nifas. Kunna na'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengqadha puasa, kami tak disuruh mengqadha salat. Kami di situ siapa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Haid. Saya sedang ceramah, datang laki-laki. Pak Ustaz, kami disuruh mengqadha salat, kami disuruh mengqadha puasa, kami tak disuruh mengqadha salat. Bapak haid apa enggak? Tidak Pak Ustaz. Itu yang ngomong itu siapa? Aisyah. Aisyah sedang haid. Perempuan haid tak disuruh mengqadha salat. Nifas juga tak disuruh mengqadha salat. Qadha puasanya saja. Bolehkah minum dengan tangan kiri? Haram. Kalau tangan kanan belepotan nasi. Tangan kanan belepotan nasi, pakai tangan kiri. Bismillah. Cara minumnya gini, bismillah. Bisa tuh, ada tisu di situ. Andai belepotan, nah itu nomor. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum berdiri. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih. Kalau kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminih. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Makanya kalau ada orang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillah. Kata setan, masa sesama setan ngusir? Setan kok ngusir setan? Apakah waktu membayar zakat kita harus ijab qabul? Ijab qabul pada nikah mesti. Ijab qabul pada jual beli sunat. Dianjurkan, mustahab. Pak, aku beli aqua ini dengan harga 5.000 tunai jual. Saya beli duku di pinggir jalan. Selesai saya beli, saya bawa. Jual yo. Boli. Di kampung, di Pekanbaru orang tak mau jual lioboli, mereka kasih dah balik. Adapun tentang zakat, wasalli alaihim, mereka yang sudah membayar zakat kepadamu ya Muhammad, doakan mereka. Barakallahu laka fima a'taita, semoga Allah memberikan berkah kepada zakat yang kau berikan. Wasalli alaihim, doakan mereka ya Muhammad. Inna salataka sakanul lahum, doamu untuk mereka menenangkan mereka. Sunat hukumnya. Aku bayarkan zakat fitrahku ini tunai, aku terima. Barakallahu laka. Zakat mal gitu juga. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu.
Saya pernah nengok komentar-komentar di FB, banyak pertanyaan pada Ustadz, tapi tak satu pun Ustadz jawab. Sedangkan ini aja sesak napas jawabnya, apalagi yang di situ. Dan saya tidak tahu password FB itu apa. Password fanpage itu saya tak tahu. Itu dikelola oleh admin. Karena kalau sampai, jangan bilang saya sombong, aku tak mau menjawab. Waktu tak ada tempat menjawab, maka sampaikan langsung ke kertas ini. Adapun saya sengaja tak tahu itu FB itu komen apa passwordnya, karena kalau saya yang mengupload nanti saya tak sabar, saya akhirnya berkelahi macam kasus FB yang lama. FB yang lama tuh off, saking banyaknya orang mencaci maki, sumpah serapah. Alhamdulillah FB yang ini aman, adem ayam tentram. Entah belum kena serang, wallahu alam. Bolehkah kami minta WA HP Pak Ustadz 0813 65 055 903. Kalau mau bertanya, pertanyaan saja, tak perlu sebut nama, asal daerah, dari mana, tak perlu, langsung aja pertanyaan. Saya tak mau ada kontak pribadi antara kita.